Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, beberapa tanda seorang mati dalam keadaan husnul khotimah, diantaranya meninggal bukan di tempat maksiat dan dengan tenang, seperti kisah meninggalnya gadis yang bernama Mala. Terlahir di tengah keluarga kaya, ayahnya muslim sedangkan sang ibu beragama Nasrani. Di tengah orang tua yang kaya, ternyata tidak semuanya bisa Mala dapatkan, termasuk kasih sayang dan pendidikan agama. Kehidupannya pun glamor dan boros. Mala telah terbiasa menyewa villa saat libur sekolah sejak SMA. Tak jarang, Mala bercampur dengan teman laki-lakinya, bahkan tidur dalam satu kamar bersama dengan yang lain. Meskipun begitu, Mala tidak pernah berbuat senonoh dengan teman laki-lakinya. Suatu hari ketika liburan, Mala mengunjungi rumah salah satu temannya. Saat Mala berbincang dengan teman-temannya, tiba-tiba seorang wanita mengajak teman lelakinya ke kamar. Alangkah terkejutnya Mala saat melihat teman wanitanya berdua dengan cowok di kamar, sedang melakukan tindakan memalukan. Mala marah seketika dan menampar wajah teman wanitanya, lalu ia berlari dan pulang. Untuk pertama kalinya Mala merasa tersesat tanpa arah. Dari kejadian itu, Mala menjadi sering menyendiri dan merenung. Perubahannya bahkan terlalu ekstrim untuk seorang dengan kehidupan serba cukup. Ia tak lagi menyukai musik, pakaian yang serba terbuka, bahkan rumah mewah tempat ia tinggal. Kumandang azan yang tak pernah ia dengar, tiba hari-hari setelahnya seolah suaranya mengusik jiwa. Sejak itu, ia memutuskan untuk sholat. Di rumah mewah itu, satu-satunya perlengkapan ibadah yang ada merupakan peninggalan neneknya. Mukena dan sejadah milik mendiang neneknya ia gunakan untuk sholat. Dalam sholatnya, ia menyesali perbuatan yang selama ini dijalani. Air matanya menganak sungai saat sujud, ia menangis terseduh-seduh. 1 jam berdoa, ia pertama kalinya mengaku merasakan ketenangan batin. Saat pikiran jernih, Mala teringat akan pamannya yang alim. Ia pun memutuskan untuk belajar pada pamannya. Dari pamannya, Mala belajar agama Islam dengan kasih sayang, mulai dari cara berwudu yang benar hingga ilmu agama lainnya. Beberapa hari di rumah paman sekaligus guru agamanya, Mala tiba-tiba menguatkan tekad untuk belajar lebih dalam. "Paman, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghafal Al-Quran?" tanyanya. "Insya Allah 5 tahun, jawab sang paman. Dalam pikirannya, Mala khawatir tidak bisa menyelesaikan hafalan Quran, sebab usianya belum tentu mencapai 5 tahun ke depan. Namun, dengan semangat belajar yang tinggi, sejak hari itu ia mulai menghafal Al-Quran dengan bantuan sang paman. Beberapa waktu berselang, ketika Mala sedang menghafal Al-Quran, ayahnya datang dengan marah-marah meminta Mala pulang. Tapi Mala tidak mau karena ingin melanjutkan hafalan Al-Qurannya. Setelah perdebatan alot, akhirnya Mala diizinkan tinggal di rumah sang kakek. Subhanallah, tak lama kemudian Mala telah menghafal 30 juz Al-Quran. Belum mencapai target 5 tahun, ia sudah menjadi hafizah. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat, hanya 3 bulan. Cita-cita yang selalu ia dengungkan dalam doa sekarang terkabul. Pasca bisa menghafal 30 juz dalam waktu 3 bulan, Mala mengadakan acara syukuran. Seluruh keluarga dan kerabat diundangnya. Semua telah berkumpul, acara hampir dimulai, tapi Mala tak kunjung terlihat juga.
Seorang wanita yang merupakan kerabat Malak sebelumnya melihat Malak tengah sholat di kamarnya. Terlalu lama menunggu, keluarga menjemput Malak di kamarnya. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat Malak. Sang hafizah terbaring tanpa gerakan sedikit pun, sembari memegang mushaf Al-Quran. Setelah diperiksa, Malak sudah tidak bernyawa lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang syok, terutama sang ayah. Tapi itulah yang terjadi. Malak telah pergi selamanya meninggalkan dunia dan gegap gempitanya. Acara syukuran menjadi tangisan dari para keluarga dan kerabat dekat. Malak meninggal dunia dalam keadaan baik. Seketika itu, jenazah Malak langsung diurus, mulai dari memandikannya. Saat hendak dikafani, sebuah keajaiban terjadi. Kafan yang telah disiapkan tiba-tiba hilang. Karena tidak kunjung ditemukan, keluarga akhirnya menggunakan kain hijau yang terikat di sebuah tiang rumah sebagai kain kafan. Anehnya, kafan gadis penghafal Al-Quran ini beraroma harum. Kain itu berbau wangi terus-menerus setelah dipakai untuk mengkafani jenazah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari kisah ini tentunya kita semua telah menyadari bahwa suatu saat liang lahat menjadi rumah abadi. Oleh karena itu, semua orang mempunyai cita-cita ingin meninggal dalam keadaan tenang, atau dalam Islam dikenal dengan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.